teman-teman, kembali lagi di channel Clover Soul yang penuh dengan faith, hope, love, and love. Kali ini kembali dengan pilih kartu ya, dengan tema sampai mana sih perjalanan spiritual kamu saat ini ya. Tentu teman-teman ingin tahu ya gitu. Spiritual ini pastinya sangat berbeda dengan supranatural ya. Spiritual ini berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari pastinya ya, seperti hubungan kita dengan sesama makhluk hidup gitu ya, hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita gitu kan, bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik untuk diri kita sendiri maupun dapat berguna untuk orang lain ya. Disitulah letak spiritual kita sebenarnya di dalam kehidupan. Dan pastinya spiritual setiap orang itu tingkatannya berbeda-beda ya. Ada yang belum menyadari ya, ada yang sudah mulai terbangun spiritualnya, bahkan sudah ada di fase yang di tingkat lebih tinggi lagi ya. Nah, spiritual di sini aku akan membahas lebih kepada kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada dua file. File 1 ya, yang ada kucing sama sapu terbang ya. Lalu ini file 2 ada clover leaves ya. Di sini. Ini file 1, ini file 2. Silakan kalian berdiam diri dulu ya, pastikan dan yakinkan diri kalian sendiri, ikuti intuisi kira-kira file yang manakah yang lebih menarik diri kalian. File 1, file 2 aku kasih waktu 15 detik dari sekarang. Bila ingin lebih panjang lagi silakan pause video ini ya. Oke, sudah selesai. Jika butuh waktu lagi silakan kalian pause kembali ya. Timestamp ada di box deskripsi, kalian bisa langsung pilih ke file kalian dan sampai jumpa di file kalian masing-masing. Adios. Halo file 1, kembali lagi di Clover Soul dan sekarang ini aku akan membacakan mengenai perjalanan spiritualmu saat ini ya. Kalian yang memilih file 1, file yang dengan gambar kucing beserta sapu terbangnya. Ya, kita lihat kartu tarotnya dulu. Ada 9 of Cups, ada 6 of Cups, ada 8 of Cups ya. Oke, lalu oracle cardnya ada Peace. Aku coba angkat ke atas. Ada Peace, lalu ada ada dia yang berdiri di atas batu. Ada The source of happiness lies within us. Oke. Ya, semoga teman-teman bisa jelas melihat ya. Nah, dalam perjalanan spiritual kamu saat ini ya, kamu sendiri itu ada di 9 of Cups ya. Kamu sendiri itu ada di 9 of Cups ya. Jadi sebenarnya saat ini juga kamu sedang mengalami suatu kenyamanan ya, sudah mengalami suatu kenyamanan, suatu ketenangan di dalam diri kamu ya. Ada beberapa dari kamu yang memang sudah mencapai apa yang kamu inginkan ya. Ada beberapa dari kamu yang sudah memahami siapa diri kamu sebenarnya ya. Baik itu kekurangan kamu, kelebihan kamu, kamu sudah mengerti, kamu sudah bisa
mengembangkan lagi apa yang kamu punya di sini ya, di Nine of Cups. Ini adalah diri kamu sendiri. Ya. Kamu sudah tahu apa yang menjadi kekuatan kamu sudah tahu apa itu ketakutan kamu sendiri gitu ya. Jadi apa yang merupakan kekurangan kamu gitu ya. Kamu bisa mengatasi itu. Ya, kamu bisa mengatasi itu dan kamu sudah bisa untuk mencoba gimana caranya kekurangan kamu ini bisa kamu jadikan suatu kelebihan. Ya. Dan kelebihan kamu ini bisa kamu kembangkan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Ya. Di fase ini sepertinya kamu memang sudah mengerti apa itu arti kehidupan, ya. Kamu sudah mengerti berinteraksi dengan orang lain ya, bersosialisasi dengan orang lain. Ya, tentunya antara kita dengan orang lain itu kan berbeda karakter. Ya, berbeda karakter, berbeda sifat dan lain sebagainya. Kamu di sini bisa menyesuaikan mereka, gitu ya. Kalau misalnya kamu ngobrol sama si A, kamu bisa nyambung gitu ya. Kamu ngobrol dengan si B, kamu juga bisa nyambung gitu. Lalu dengan si C, mungkin banyak orang berpendapat bahwa dia orangnya emosional atau mau menang sendiri ya. Atau banyak juga orang yang tidak bisa mendekati si C. Tapi somehow gimana caranya kamu bisa menyesuaikan diri kamu kepada karakter si C ini gitu. Jadi ya bisa dibilang kamu kayak bunglon ya. Jadi dimanapun tempatnya, dengan siapa kamu berinteraksi gitu ya. Mungkin awalnya kamu agak apa ya, kalau untuk pertama kali gitu ya, untuk awal-awal mungkin kamu masih mengobservasi sekitar kamu gitu ya. Tapi tidak butuh waktu lama gitu. Kamu bisa menyesuaikan dimanapun kamu berada. Kamu orangnya bisa menempatkan diri ya, dimanapun kamu singgah, dengan siapapun kamu berbicara ya, kamu sudah mengerti segala sesuatu itu ya. Bisa jadi kamu bisa melihat dari ekspresi wajah, dari bahasa tubuh gitu ya. Jadi kamu bisa menyeimbangkan dari sisi situ juga gitu ya. Kamu juga, beberapa dari kamu sudah mengerti atau dalam tahap belajar untuk mengetahui psikologi setiap orang. Ya, mungkin itu juga salah satu yang bisa membuat kamu dapat cocok gitu dengan siapa aja ya. Jadi seperti itu kamu di Nine of Cups. Ya. Lalu perjalanan spiritual kamu sendiri saat ini ada di Six of Cups gitu ya. Ini sepertinya ya, sebagian besar dari kamu memang dari lahir ya sudah ada basic. Ya. Sudah ada basic gitu ya. Untuk hal-hal seperti ini gitu. Ada juga ya, kalau dalam tahapan masih usia-usia anak-anak sih ya belum kelihatan ya gitu kan. Dari remaja lah, usia remaja kalian sudah bisa menyadari itu ya. Menyadarinya kalian lebih dewasa daripada usia kalian gitu ya dalam menghadapi orang lain. Kalian lebih bijaksana gitu loh. Padahal usia kalian masih belia sekali gitu, tapi kalian itu bisa menghadapi segala sesuatu hal yang ada di depan kamu dengan kedewasaan kamu itu gitu ya. Seperti itu. Padahal usia kalian masih muda. Kalian bisa lihat dari situ ya. Coba nih kalian ingat-ingat ya masa-masa dulu gimana. Ya, sebagian dari kalian aku lihat seperti itu. Ya. Tapi ada juga yang menyadarinya ini yang sudah dewasa ya, sekitar usia-usia 20-an, pertengahan 20-an gitu ya. Nah, memang di usia sekitar 20-an ini ya, pertengahan 20-an ini memang mungkin kamu bertemu dengan
orang-orang yang sefrekuensi dengan kamu. Ya, kebanyakan ini adalah mungkin dari kerabat kalian sendiri ya, yang bisa menuntun kamu untuk mengembangkan bakat-bakat spiritual kamu di sini. Ya, yang menuntun kamu dalam kehidupan kamu gitu ya. Bisa juga ini asalnya dari teman-teman kamu di masa lalu. Ya, mungkin teman kamu waktu kecil gitu kan, mungkin teman kamu saat usia-usia muda gitu kan, tiba-tiba yang sudah lama tidak komunikasi itu datang lagi ke kehidupan kalian ya. Sebenarnya gimana ya hal-hal seperti ini ya, di saat kita mengalami satu kebangkitan spiritual, entah bagaimana semesta itu bisa mengirimkan kalian orang-orang yang sefrekuensi. Untuk apa? Untuk kalian bisa berjalan bersama, saling mengisi, ya, saling memberitahu dan saling menuntun. Seperti itu. Supaya apa? Supaya kamu lebih terbuka lagi matanya untuk mengenal dunia yang lebih luas lagi daripada sebelumnya. Ya, seperti itu nih perjalanan kamu di sini ya. Ada orang satu persatu muncul gitu ya. Untuk mengisi kehidupan kamu ya, untuk ikut membimbing dan menuntun kamu dalam perjalanan kamu ini gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi memang perjalanan kamu ini sedikit dipermudah. Karena apa? Karena ada orang yang membimbing kamu ya, supaya kamu gak belok-belok ya kan. Jadi seperti itu ya guys. Nah, lalu potensial kamu ini semacam prediksi ya. Potensial kamu ke depannya itu ada di Eight of Cups ya. Tadi sudah aku bilang di awal ya, kamu itu memang sudah ada di titik kenyamanan ya, sudah ada di titik apa ya? Titik dimana kamu memang sudah memahami diri kamu sendiri gitu ya. Kamu sudah menemukan jati diri kamu sendiri. Benar-benar kamu mengenali seluk-beluk kamu sendiri ya. Lalu kamu juga bertemu dengan banyak orang yang bisa menuntun kamu. Nah, potensi kamu ke depannya ini ya, kamu itu akan naik tingkat dalam hal spiritual ya. Kamu akan naik ke fase berikutnya. Ya. Nah, pada saat nanti kamu naik ke fase berikutnya ini, itu sudah pasti nanti kamu akan menjalani sendiri ya gitu kan. Pasti ada yang nanya loh, terus nanti nggak ada orang yang membimbing gitu ya, atau menuntun gimana gitu kan. Nah, itulah fungsinya kenapa kamu dipertemukan saat ini oleh mereka. Buat apa? Buat mempersiapkan kamu ke depan. Karena gimana pun juga ini adalah perjalanan kamu sendiri, yang mana nanti kamu tetap menempuh itu sendirian ke depannya ya di sini. Ya, mereka mempersiapkan kamu saat ini untuk ke depannya kamu bisa berjuang lagi lebih keras di sini. Ya, semacam kayak sekarang kamu belajar, jadi kamu udah siap pada saat nanti kamu ujian. Istilahnya seperti itu ya. Jadi di sini nanti kamu benar-benar dipersiapkan secara mental, secara fisik, secara segala-galanya kamu sudah dipersiapkan untuk perjalanan kamu ke tingkatan yang berikutnya di sini. Ya, jadi kamu memang harus siap sedia. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini ada peace begin within us. Ya. Jadi kedamaian itu ya didapatnya kan dari kita sendiri ya. Ada di Nine of Cups. Itu makanya kenapa kamu merasa nyaman dengan diri kamu sendiri. Karena apa? Karena kamu sudah menerima siapa diri kamu. Ya, kan ada kata-kata ya, kamu harus menjadi diri sendiri. Kamu harus mencintai diri sendiri. Ya, seperti itu. Kalau kamu sudah mencintai diri kamu, kamu sudah memahami diri kamu, itulah makanya tingkat spiritualitas kita akan semakin berkembang. Ya, yang mana saat itu kamu sudah mencapai satu kenyamanan yang ada di diri kamu sendiri ya, ada di peace di sini. Ya, kamu udah nggak peduli sama kata-kata orang lain, ya, karena
ya ada pentingnya memang kita mendengarkan perkataan orang lain ya, tapi yang positif ya. Kalau yang negatif ya kan kamu juga udah nggak mau ambil pusing, karena ini apa, kehidupan kamu sendiri. Toh orang kan cuman ngomong doang, tapi nggak ada support ke kamu juga, ngapain kamu pusingin ya kan, gitu. Jadi memang kedamaian, ketenangan itu memang kamu yang meng-create, kamu yang menciptakan sendiri ya. Lalu di sini ada stone in your path, get on top, stay balance, enjoy the view, keep going. Ya, kamu akan dibimbing oleh orang-orang. Ya. Seperti itu. Mungkin perjalanan kamu saat ini tidak sepenuhnya mudah, tidak sepenuhnya lurus ya. Ada kalanya kita akan menemui rintangan ya, sepanjang jalan kita menuju kepada fase berikutnya. Ya, akan tetapi di sini kamu diingatkan untuk fokus aja. Ya. Ya, biarlah kayak hambatan-hambatan itu adalah suatu pemandangan ya, suatu pemandangan biar kamu nggak bosen gitu di dalam perjalanan ini. Jadi seperti itu ya. Kamu tetap syukuri apa yang seperti kesulitan-kesulitan yang datang itu ya, kamu syukuri saja. Karena apa? Itu bagian daripada hidup kamu ya. Jadi seperti itu. Nah, lalu di oracle ketiga, the source of happiness lies within us. Ya. Kebahagiaan itu kita yang create sendiri. Ya, ada hubungannya di sini. Ya. Sumber kebahagiaan itu ada di antara kita semua. Ya. Salah satunya berasal dari kamu sendiri yang menciptakan itu. Ya, jadi kamu harus benar-benar fokus di diri kamu dulu, ya. Prioritaskan kebahagiaan kamu. Ya, akan tetapi bukannya kamu jadi egois kepada orang lain, tidak. Ya, yang penting kamu bahagia dulu, yang penting kamu nyaman dulu. Gitu ya. Kalau kamu sudah merasa mengenal diri kamu, memahami diri kamu gitu ya, nanti secara otomatis kebahagiaan dan keceriaan itu akan terpancar dari kamu ya. Energi positif akan terpancar dari kamu, dan efeknya itu cukup besar juga nanti ke orang-orang sekitar kamu. Jadi seperti itu ya. Walaupun mungkin sepanjang perjalanan spiritual kamu ini kamu butuh orang lain juga ya untuk menuntun, tapi kalau memang ada orang yang butuh support dari kamu, why not? Ya, kamu juga bisa menuntun mereka yang membutuhkan seseorang, ya, yang membimbing mereka untuk menuju ke jalan yang seharusnya mereka tuju, ya, gitu. Misalnya jalan kebaikan untuk mereka yang sedang mengalami hal-hal yang seharusnya itu bukan jalan yang baik ya, kamu meluruskan lagi jalan mereka, kamu membantu mereka ya. Jadi seperti itu. Ada yang curhat tentang masalahnya, kamu bisa support mereka, kamu bisa kasih mereka pandangan-pandangan kamu, sebaiknya kamu seperti ini, sebaiknya kamu seperti itu ya. Dari situ juga itu termasuk perjalanan spiritual ya, yang akan membuat kamu lebih berkembang lagi dan mencapai ke tingkat berikutnya. Jadi seperti itu guys ya. Gitu. Nah, kalau kamu sudah mengetahui diri kamu bagaimana, kekurangan atau kelebihan, otomatis di dalam karir, di dalam finansial, di dalam hubungan kamu dengan pasangan itu akan sangat berpengaruh ya. Di aktivitas kamu sehari-hari juga begitu. Ya. Kalau kamu sudah mengerti gimana rasanya itu diperlakukan tidak baik, gimana rasanya kamu di underestimate gitu ya, dari situ kamu akan mempunyai satu pandangan baru terhadap orang lain ya. Kamu akan lebih menghargai orang lain lagi ya kan, gitu. Kamu akan selalu memandang segala sesuatu hal itu selalu positif ya, walaupun mungkin nanti endingnya tidak baik, tapi kamu selalu menganggap itu adalah suatu pembelajaran yang akan memberikan hikmah dalam kehidupan kamu.
Ya, kamu akan benar-benar lebih bijaksana dalam memandang suatu kehidupan ke depannya. Ya, di sini kamu sudah mengerti itu. Kamu sudah diberikan kemudahan oleh semesta gitu ya dalam menjalani segala aktivitas kamu. Walaupun mungkin beberapa dari kamu sedang mengalami satu keterpurukan, kekecewaan dan sebagainya, nanti kamu akan dipertemukan oleh orang-orang yang bisa membantu kamu. Untuk apa? Untuk kamu di sini move on. Ya, move on dari kekecewaan kamu, move on dari rasa sakit hati kamu. Ya, dari situ kamu bisa belajar untuk apa? Untuk menempuh kehidupan kamu selanjutnya. Ya, intinya ini segala sesuatu itu ada di diri kamu, dari hati kamu, dari pikiran kamu. Kalau kamu sudah bisa mengendalikan hati dan pikiran, otomatis kamu bisa meng-create kebahagiaan dan kesejahteraan kamu sendiri. Ya, kamu harus tingkatkan energi positif kamu, ya, agar kamu terus semangat dalam menjalani hidup kamu ke depannya. Ya, walau rintangan dan cobaan akan menghantam, kamu sudah siap sedia, kamu sudah siap mental di sini. Ya, jadi seperti itu. Jadi selamat ya guys, nanti kalian akan naik tingkat ya dalam perjalanan spiritual kamu. Kalau kalian yang sedang mengalami kesedihan, kekecewaan, kamu jangan mudah menyerah. Ya, kamu coba introspeksi diri, refleksi diri lagi. Apa yang salah dari aku? Apa yang harus aku perbaiki? Ya, karena di sini nanti kamu akan mendapatkan suatu jalan keluar dari segala permasalahan yang ada. Asal kamu mau bangkit. Ya, jadi seperti itu. Teman-teman di file 1, kalian tetap harus termotivasi selalu ya, tetap semangat dalam menjalani hidup kamu. Ya, jadi seperti itu file 1. Terima kasih. Adios. Halo, kembali lagi di Clover Soul untuk yang file 2 di sini. Selamat datang. Ini adalah pembacaan untuk kamu bagaimana perjalanan spiritual kamu saat ini, ya. Mari kita buka bersama-sama. Kita akan buka kartu tarotnya dulu ya. Ada The Devil, Five of Swords, Temperance. Ya, kita lihat oracle-nya ada ya 1, 2, dan 3. Oke, semoga kelihatan ya teman-teman, jelas. Oke ya. Ups, sorry. Oke. Nah, di sini aku akan menjelaskan The Devil ini adalah diri kamu saat ini ya. Jadi sepertinya memang saat ini kamu sedang merasa ada satu yang mengikat diri kalian. Ya. Kamu kayak tidak bebas bergerak ya. Entah karena apa ya. Kamu itu bisa jadi ini tidak bisa bergerak bebas karena kamu tidak bisa menyuarakan apa yang kamu inginkan. Kamu tidak bisa menyuarakan pendapat kamu sendiri gitu ya. Jadi setiap kamu menyuarakan diri kamu gitu, kamu tiba-tiba pendapatnya dimentahkan oleh orang-orang sekitar. Ya. Jadi seperti itu. Ya, sebagian dari kamu mungkin juga belum bisa terbebas dari kebiasaan buruk kamu di dalam hidup. Ya. Bisa jadi kebiasaan buruk kamu dalam makan makanan yang tidak sesuai pola makannya ya. Jadi tubuh kamu lama-lama jadi suka sakit gitu kan. Karena kamu makan ya suka-suka kamu. Ya, yang mana itu sebenarnya tidak baik oleh tubuh kamu gitu ya. Tidak baik untuk tubuh kamu maksudnya. Jadi oleh kan. Bisa juga kebiasaan kamu merokok, bisa juga kebiasaan kamu begadang, itu juga tidak baik ya. Kamu belum bisa terbebas dari kebiasaan kamu. Ya, ini bisa juga kebiasaan buruk lainnya, misalnya kamu ngegibahin orang gitu ya. Kamu selfish, kamu egois, kamu maunya menang sendiri.
orang lain mau gimana terserah ya. Salah satunya seperti itu di sini ya, sebagian kalian seperti itu ya. Di sini jadi satu yang tadi aku bilang, kamu tidak bisa menyuarakan pendapat kamu sendiri. Kedua, kamu masih belum terbebas dari kebiasaan buruk kamu di dalam kehidupan kamu ini ya. Jadi seperti itu. Ketiga gitu ya, kamu itu terlalu materialistis ya. Apa-apa kamu mikirinnya tuh selalu harta gitu ya. Apa-apa kamu mikirinnya tuh uang gitu ya. Tapi action kamu nggak ada gitu. Ini juga kamu banyak menuntut ya. Banyak menuntut ya, sebagian dari kamu seperti itu ya. Gitu. Padahal ya namanya hidup itu kan tidak melulu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Karena apa? Karena sebenarnya semesta mau melihat kamu seperti apa ya. Misalnya kamu saat ini diberikan kehidupan yang biasa-biasa saja gitu ya. Kamu tapi banyak nuntut gitu, gue maunya gini, gue maunya gitu. Kamu hidup, gaya hidup kamu tidak sesuai dengan kondisi kamu ya. Sebenarnya semesta itu mau melihat kamu gimana sih kamu dalam mensyukuri kehidupan yang ada di kamu saat ini gitu ya. Sebenarnya seperti itu, kamu lagi dilihat itu saat ini ya. Nah, udah gitu juga kamu dikasih kesehatan gitu ya. Sebenarnya semesta mau kamu untuk tetap menjaga tubuh kamu ya, tetap menjaga kesehatan kamu. Tapi karena kamu merasa ya gue kan sehat, kamu makan sembarangan gitu ya, kamu jadi perokok berat gitu, kamu sering begadang seperti itu gitu ya. Seharusnya kamu merawat dan menjaga diri kamu sendiri gitu, tapi kamu malah melukai dan buat badan kamu malah sakit kan ya. Itu namanya juga tidak mensyukuri gitu ya. Sebagian dari kalian juga ada kesulitan dalam menyuarakan pendapat gitu. Mungkin bisa jadi kamu dinilai orang, alah masih muda, udahlah gak banyak pengalaman. Mungkin dari sebagian dari kalian merasa seperti itu ya, dimentahkan pendapatnya ya. Ada juga yang bilang ya udahlah dia kan nggak tahu apa-apa, nggak apa sih kayaknya pendapat dia tuh atau apa yang dia keluarkan pendapatnya tuh nggak ada faedahnya. Misalnya ada yang seperti itu juga ya. Kalian merasa terperangkap di tempat kalian sendiri. Kalian tuh sebenarnya marah tapi nggak tahu mesti marah gimana gitu ya. Jadi kamu ada satu emosi yang terpendam ya. Emosi yang terpendam lama-lama itu malah jadi pikiran kalian, bikin kalian stres gitu ya. Ini di aspek apapun ya, baik itu di pekerjaan, di kehidupan keseharian kamu dengan orang-orang gitu ya. Bisa jadi di pasangan kamu juga, di finansial juga gitu ya. Kalau di pasangan mungkin kamu sedang mengalami hubungan yang toksik di sini ya. Untuk di pekerjaan bisa jadi kamu merasa terperangkap di pekerjaan kamu sendiri ya. Seperti kamu tidak menginginkan pekerjaan ini, bidangnya sulit ya, tapi kamu mau gak mau harus menjalani karena kamu butuh uang. Bisa jadi kamu bekerja dengan serius, akan tetapi rekan kerja atau mungkin atasan kamu itu terlalu otoriter dan terlalu terlalu menuntut hal yang yang tidak bisa mengerti orang lain lah gitu ya. Jadi asas pemanfaatan. Bisa juga kamu dapat teman seperti itu ya. Bisa juga saat ini kamu lagi dirundung masalah soal finansial ya. Itu kamu ada di posisi seperti itu saat ini. Kamu mau bebas tapi kamu bingung mau gimana ini di sini. Sebenarnya intinya ini ada di diri kamu sendiri ya.
kamu yang bisa melepaskan nih, ya. Kamu sendiri yang harus melepaskan cengkraman-cengkraman orang ini, gitu ya. Sebenarnya mungkin kamu nggak mau gitu ngikutin apa yang dia mau, tapi kamu diiming-imingi sama uang, sama hal-hal yang kamu suka gitu ya. Kamu nggak mau, tapi ya bolehlah gitu ya. Nah, seperti itu yang harus kamu hindari ya. Kamu harus lebih mengerti apa yang kamu mau. Ya, kamu coba lepasin cengkraman ini. Kamu bilang enggak. Kalau kamu nggak mau, kamu bilang enggak. Gitu ya. Supaya apa? Supaya kamu nggak disetir sama keadaan. Ya, jadi biar kamu yang nyetir keadaan. Ya, kalau misalnya kamu nggak bisa nyetir keadaan kamu sekarang, gitu ya, kamu akan sulit keluar gitu dalam posisi kamu saat ini. Ya, karena pada intinya ini dibutuhkan action dari kamu sendiri. Kamu harus berani mengambil sikap. Kamu harus berani berbicara dengan lantang gitu ya. Kamu harus berani mengambil resiko apapun itu. Demi apa? Demi membebaskan kamu dari segala sesuatu kesulitan atau hal-hal toksik yang terjadi saat ini. Kuncinya ada di kamu sendiri. Ya. Nih, you have already done so much in your life. Be proud of yourself ya. Karena aku yakin segala permasalahan yang ada itu bukan saat ini aja kamu alami. Pasti sebelum-sebelumnya juga kamu pasti pernah mengalami hambatan atau rintangan yang lainnya. Dan kamu bisa melewati itu. Ya, kenapa yang ini nggak bisa? Ya, yang saat ini kamu pun harus bisa melepaskan diri. Ya, kamu harus bangga pada diri kamu sendiri. Yang dulu-dulu kamu bisa ini kok, bisa memilih jalan kamu sendiri gitu ya. Bisa membebaskan diri kamu dari semua rintangan dan permasalahan. Ya, kamu harus bangga pada diri kamu. Sebenarnya kamu bisa. Maka dari itu kamu harus benar-benar mengumpulkan kembali keberanian kamu di sini. Ya, untuk melepaskan tali yang mengikat kamu, yang bikin kamu nggak bisa napas, yang bikin kamu nggak bisa maju. Ya, kamu harus berani mengambil resiko untuk lepas dari segala sesuatunya. Walaupun kamu diiming-imingi hal-hal yang berbau duniawi, tapi kalau kamu nggak mau, ya kamu jangan mau dipaksa gitu loh. Jangan mau dipaksa sama keadaan. Ya, kalau bisa kamu benar-benar mendominasi situasi saat ini. Ya, membebaskan diri kamu sendiri. Ya, intinya ada di diri kamu. Kamu mau nggak buka gembok itu? Kamu mau nggak buka ikatan rangkulan tangan yang kuat ini? Ya, supaya kamu bebas. Supaya apa? Supaya kamu bisa berjalan ke perjalanan berikutnya. Ya, karena spiritual itu kita nggak bisa kalau apa-apa itu kita terlalu banyak mikir hal-hal duniawi. Ya, perjalanan spiritual kamu akan stuck kalau kamu masih memikirkan berbagai macam pemikiran seperti itu. Kamu nggak akan maju dalam perjalanan spiritual kamu ya. Kalau kamu masih memikirkan soal ini, soal itu, hal-hal duniawi, hal-hal materialistis gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kamu coba bisa introspeksi diri lagi di situ ya. Nah, ini dia perjalanan spiritual kamu ini memang sulit nih, pro kontra, banyak yang tidak setuju apa yang kamu lakukan ya. Begitu banyak pendapat yang memojokkan kamu, ada yang memanipulasi kamu, ada yang ngomongin kamu dari belakang ya. Ya, kamu kecewa sih sama orang-orang itu. Kamu ngerasa sedih, kenapa nggak ada yang support aku? Ya, perjalanan yang kamu tempuh saat ini seperti itu. 5 of Swords. Ya, begitu banyak pendapat gitu ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi kebanyakan ini tidak menyetujui apa yang kamu jalankan. Gitu. Nah, lalu di sini ada I am thankful for myself and my entire being.
ya. Ini makanya aku bilang, kamu harus selalu bersyukur apapun perjalanan yang kamu jalani, gitu ya. Mau lancar, mau itu mandek, gitu ya. Mau bahagia, mau sedih, segala sesuatunya itu merupakan bagian daripada kehidupan kita, gitu ya. Ujian dari kehidupan kita. Jadi gimana pun itu kita harus tetap bersyukur. Ya, kita harus selalu berterima kasih pada Sang Pencipta, harus berterima kasih kepada semesta dan orang-orang yang selalu mensupport kamu. Ya, karena kesempatan dari semesta ini gitu ya. Dan mungkin ada beberapa orang yang mensupport kamu. Itu adalah suatu hal harta ya yang benar-benar berharga. Untuk kamu bisa dapat terus semangat dalam menjalani hidup kamu sampai saat ini. Jadi seperti itu ya, anggap saja si Five of Swords ini adalah suatu pelajaran ya, gimana kamu bisa lebih menghargai orang lain ya, walaupun mungkin dia nyinyirin kamu gitu ya. Jadi kamu dari sini kan lebih tahu gimana rasanya sih kalau kamu diomongin tidak baik, gimana rasanya kamu ditolak, rasanya pasti gak enak banget. Dari situ kamu belajar untuk lebih bijaksana ya, lebih menghargai orang lain, gimana pun orang itu ya, gimana pun karakter dia, gimana pun pandangan dia terhadap kamu gitu ya, kamu tetap menghargai dia ya, karena kamu tahu rasanya gak enak banget ya, kalau dianggap berbeda itu gak enak banget ya. Justru dari hal-hal seperti itu yang membentuk kita untuk menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi orang-orang di luar sana ya, itu lebih positif dalam memandang segala sesuatu hal di dalam kehidupan. Karena apa? Karena kita pernah merasakan keterpurukan, kita pernah merasakan kekecewaan. Jadi seperti itu, kita akan lebih menjadi orang yang welas asih ya, walaupun sulit menuju ke sana, tapi kita kamu di sini lagi berusaha menuju ke sana ya. Yang terpenting kamu benar-benar percaya pada diri kamu bahwa kamu bisa melewati segala sesuatu ini. Kuncinya ada di sini. Kamu berani untuk membuka suara kamu. Ya. Berani menolak kalau kamu tidak mau. Seperti itu ya. Berani keluar dari keadaan yang sudah tidak baik-baik saja dalam hubungan kamu dengan pasangan atau hubungan kamu dengan orang sekitar. Ya, walaupun endingnya mungkin kamu sendiri, lebih baik kamu berjalan sendiri daripada kamu di tengah-tengah orang yang selalu nyetir, yang selalu pegang kendali atas dirimu. Ya, nanti kamu tidak akan bisa berkembang sampai kapanpun ya. Di sini memang prosesnya akan cukup rumit ya, prosesnya akan cukup sulit untuk kamu. Akan tetapi kamu bisa lalui itu. Kalau kamu percaya pada kemampuan kamu sendiri ya. Nah, potensi kamu nanti kamu akan mencapai temperance ya. Ada satu pengharapan di sini, ada satu keseimbangan yang mana pada akhirnya kamu akan bisa mengambil suatu keputusan, kamu mengambil ke jalan yang mana yang baik untuk kamu di sini. Kamu akan seimbang, kamu akan belajar untuk mengatur energi di diri kamu sendiri. Kamu belajar untuk menyeimbangkan emosi kamu di sini. Ya, belajar untuk menjadi sosok dan pribadi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Ya, belajar untuk percaya kepada orang lain lagi walaupun kamu sempat dihianati. Ya. Kamu belajar untuk lebih berhati-hati lagi kepada orang, ya. Menerima tawaran orang lain, kamu akan lebih berhati-hati lagi di sini. Jadi seperti itu. Ya, jadi kebijaksanaan kamu akan terbentuk nantinya. Ya. Kamu akan menjadi pribadi yang lebih mantap lagi. Karena apa? Karena perjalanan kamu di sini memang agak cukup lumayan bergelombang. Ya.
Saat ini kamu lagi terseok-seok. Ini di dalam aspek semua kehidupan ya, bisa dalam karir, bisa di finansial kamu, hubungan kamu dengan orang-orang sekitar maupun pasangan. Ya. Kamu sedang mengalami hal itu. Lagi bergejolak dalam hal-hal aspek-aspek ini ya. Seperti itu ya. Tapi kalau kamu bisa melewati itu semua, kamu nanti akan bisa balance kehidupan kamu ya. Entah di karir, nanti kamu akan bisa bekerja dengan baik. Finansial, kamu akan lebih bisa menyesuaikan lagi antara pendapatan kamu dengan pengeluaran ya. Lalu di hubungan kamu dengan pasangan ataupun dengan orang lain, kamu akan bisa lebih mengerti lagi mereka. Kamu akan lebih berhati-hati lagi dalam berbicara. Di situ kamu akan banyak belajar, ya. Lalu di sini it is never too late for a change, ya. Gitu. Whisper the butterfly and fitted with a knowing smile past the tip of my nose. Oke, jadi ya. Kebiasaan buruk ini ya, kondisi yang tidak kondusif ini itu pada intinya ya, sekali lagi kamu harus bisa melepaskan diri, percaya pada kekuatan kamu sendiri ya. Lalu nanti kamu akan melewati fase ini, fase dimana kamu akan menerima begitu banyak kontra, begitu banyak tolakan ya, begitu banyak orang yang tidak sesuai dengan cara pikir kamu ya, visi dan misi kamu gitu. Tapi ya kamu juga jangan ngamuk-ngamuk ya kalau kayak gitu. Kamu coba untuk lebih ngademin diri lagi. Kamu coba untuk mengerti mereka ya. Kalau kamu sudah sampai bisa survive di keadaan ini, kamu akan mencapai temperance, pengharapan, keseimbangan ya. Makanya di sini dibilang tidak ada kata terlambat untuk perubahan. Ya mungkin kamu ngerasa saat ini adalah gue udah pusing, ini nih udah nggak bakal ada ujungnya gitu ya. Mungkin kamu berpikir seperti itu ya. Tapi kalau kamu mau berubah, kamu mau bangkit dan mencoba untuk menjadi diri yang lebih baik lagi ya, terlepas dari kondisi ini, yaitu kamu nanti akan mengalami satu perubahan yang cukup besar di sini. Kamu akan ada harapan untuk menjadi hidup yang lebih baik lagi. Ya, asal apa? Asal kamu percaya sama diri kamu. Kamu terus berterima kasih dan bersyukur setiap harinya apapun kondisi kamu. Ya, kalau misalnya ada kesulitan, kamu bisa lah. Ada pasti satu orang yang bisa kamu datangi gitu ya. Kamu bisa cerita ke dia. Siapa tahu dia bisa mensupport kamu. Gitu ya. Atau kamu bisa meditasi, kamu berdiam diri, kamu introspeksi diri, lihat ke dalam diri kamu lagi, apa yang salah, apa yang harus aku usahakan dan aku rubah. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan jangan pernah putus untuk berdoa dan berharap, karena kepada Sang Pencipta saja kita bisa menggantungkan harapan dan kehidupan kita. Ya, kalau kita sudah punya harapan yang besar, sudah pasti kita akan selalu optimis dalam memandang kehidupan ke depan. Ya, jadi pokoknya jangan menyerah PL2, karena suatu saat nanti ya, segera kamu akan mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan kamu sendiri, karena kuncinya ada di kamu. Ya, selalu semangat PL2. Adios.